Halo teman-teman. Jadi pada video kali ini saya mau cerita sedikit aja teman-teman ya. Kebetulan saya kemarin kan baru aja ganti komputer teman-teman ya. Laptop saya ini kan awalnya saya pasang Windows gitu ya teman-teman ya. Partisinya ada dua, yang pertama itu C, yang kedua itu D teman-teman ya. Yang partisi C itu kurang lebih sekitar 100 GB. Kalau yang partisi D sisanya sih sebenarnya ya. Sisanya sekitar 400 gigaan ya. Cuma kan nggak full 400 giga gitu. Sebelumnya saya minta maaf nih karena saya videoinnya sendiri temen ya. Jadi nggak pakai tripod, jadi saya pegang aja karena hasilnya kayaknya kurang maksimal kalau saya pakai tripod gitu ya temen. Ini saya menggunakan handphone aja nih ya. Jadi singkat cerita, laptop ini pakai Windows 10 ya, Windows 10. Terus dikarenakan memang saya beli PC gaming ya, sebenarnya bukan gaming yang spek tinggi, hanya spek rendah aja ya. Karena awalnya ngeditnya tuh pertama kan buat ngedit video itu agak-agak lama banget, makanya saya beli ke PC gaming. Nah, untuk PC gamingnya sendiri saya akan bahas di video tersendiri teman-teman ya. Nah, kali ini sih hanya bahas tentang Linux aja ya. Di sini jadi laptopnya saya install dengan Kali Linux teman-teman. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Ini Kali Linux, di sini teman-teman penampakannya hanya seperti ini ya. Nah, di sini ada application lah ya, ada application software buat penetrasi lah ya. Sebenarnya saya juga nggak paham semua ya teman-teman. Hanya sekedar coba-coba aja. Dulu sempat belajar Linux, cuma udah lupa, udah lama banget nggak dipakai karena memang kebanyakan kan kantor kan pakainya Windows, kerjaan semua pakainya Windows. Jadi kurang lebih semua software itu menggunakan Windows sih. Jadi nggak ada yang pakai Linux gitu ya. Cuma memang inisiatif pribadi aja pengen pakai Linux. Jadi dulu sempat belajar Fedora, Red Hat ya, terus nyoba Ubuntu juga, Backtrack juga. Cuma ya begitu temen, hanya sekedar suka-suka aja temen ya. Nah di sini sebenarnya ini Kali Linux ini merupakan upgradean ya. Sebenarnya sama seperti Backtrack lah. Awalnya Backtrack 2 itu dulu saya pakai Backtrack 2, cuma sempet nyobain. Cuma ya karena memang jarang kepake di dunia nyata gitu ya. Jadi saya beralih lagi ke Windows temen ya. Nah, kali ini karena laptopnya ini bukan buat ngedit lagi ya. Jadi udah nggak ngedit lagi, jadi saya alihkan ke PC. PC-nya sebenarnya ada di samping sini, di meja sini, mungkin akan saya bikin video tersendiri. Nah, jadi untuk ngedit video nanti akan di PC gaming ini, sebenarnya bukan gaming banget lah ya, teman-teman. Hanya standar aja. Jadi laptop ini saya install dengan Kali Linux ya, teman-teman. Nah, cuma di sini kan awalnya tuh ini teman-teman ya. Ini awalnya kan C buat Windows, sistem operasi Windows, terus D buat data. Sebenarnya datanya masih ada di dalam sini nih. Ini datanya nih sekitar 395 GB ya. Datanya masih ada, isinya ada kamera, ini data-data saya ya, download gitu ya. Terus master, movies gitu teman-teman ya. Nah ini yang partisi D lama sih ya, D Windows saat masih pakai Windows. Jadi Windowsnya udah saya ilangin, ini bukan dual boot ya. Jadi C-nya saya bagi dua. Jadi saya install Kali Linux, C-nya saya bagi dua. Yang pertama buat swap aja sih. Swap hanya buat buat bantu RAM aja ya, kurang lebih sekitar bagusnya tuh 2 kalinya RAM. Cuma dikarenakan memang RAM saya 8 GB, jadi kemarin laptop ini saya upgrade RAM-nya ke 8 GB. Teman-teman bisa cari video saya sebelum-sebelumnya, udah lama banget sih. Ya, saya nge-upgrade laptop ini. Ini laptop jadul saya nih ya. Ya i3 ya sebenarnya, i3 masih. Kalau misalnya buat software editing tuh udah nggak kuat lah temen. Jadi saya pikir awalnya buat ngedit itu kuat di 8 GB. Ternyata untuk render yang file 600 mega aja itu bisa sampai 2 jam. Nah, kemarin saya ganti PC gaming itu 600 mega itu cuma 2 menit. Bedanya jauh banget, teman. Akhirnya saya migrasi lah ya, untuk laptop ini saya migrasi ke Linux ya, Kali Linux ya, teman. Nah,
Sebenarnya di sini udah ada, ini masih ada data D-nya juga masih ada di sini ya. D-nya ada kamera lah, download. Ini belum saya pindahin, rencana mau dipindahin ke flash disk nih. Di sini saya punya flash disk yang 32 GB. Jadi manual lah ya. Tadinya pengen masukin yang hard disk eksternal ke sini. Takutnya ada sistem operasi yang Linux ini kadang ada yang ngunci dulu sih ya. Jadi pernah masukin apa nanti nggak kebaca di Windows-nya, teman. Nah, makanya saya menggunakan flash disk aja sih ya. Jadi backup datanya manual gitu ya. Mau pakai LAN juga agak lama, jadi ya sementara pindahin manual aja. Ya ini kurang lebih data-data yang belum dipindahin ke PC ya, ke komputer saya temen-temen. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Jadi dia bisa baca Windows. Nanti ini yang partisi D-nya akan saya format ke partisi Linux ya teman-teman. Yang ext4 ya. ext4 itu partisi Linux, oke. Kalau teman-teman tertarik untuk mencari software ini ya teman-teman tinggal cari aja, ketik aja di sini di Linux, di Kali Linux ya, ketik aja di Google Kali Linux, terus pilih yang download ini, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kebetulan versi punya saya nih yang 2022 ini yang terakhir saya download sih. Saya ya udah 2 minggu apa 3 minggu yang lalu sih saya download. Udah selesai saya install dari kemarin-kemarin. Ini semua udah terinstall ya dengan baik ya teman-teman. Tinggal mencobanya aja sih sebenarnya. Cuma memang kalau misalnya teman-teman ada masalah, teman-teman tinggal searching aja. Awal pertama kali nginstal ini klik kanan aja nggak bisa teman-teman. Sekarang kan udah bisa ya teman-teman. Nah, kalau mau buka flash disk ya tinggal buka di flash ini, teman-teman. Terus pilih komputer atau OS Geek. Ini karena saya udah baca, teman-teman ya. Udah saya mount ya. Istilahnya kalau di Linux itu di mount. Sebenarnya Windows juga begitu. Cuma di Windows itu tidak diperlihatkan cara dia gimana. Padahal sebenarnya di mount juga sama persis sebenarnya. Nah, ini yang flash disk saya, teman-teman ya. Yang udah saya backup di dalam sini manual ya. Jadi backup manual, nanti kalau misalnya ini tinggal eject. Sebenarnya sama aja. Mau pakai terminal pun bisa, misalnya teman-teman lihat di sini. Jadi di sini misalnya df strip h gitu teman ya. Nah, di sini akan muncul kan disk free ya, df itu disk free ya kalau nggak salah. SDA4 ini yang partisi D di Windows saya teman-teman ya, yang belum saya up. Ini masih NTFS sih. Yang SDA4. Kalau SDB1 ini flash disk yang 32 GB ya, teman. Jadi di dalam sini ya macam-macam lah, ada yang ini SDA2 nih mountnya root ya, ini lambang rootnya. Jadi sistem operasinya ada di sini di SDA2 yang diinstal. Ya kurang lebih segi penampakan sih begini-begini sih teman-teman. Ada software-software macam-macam yang keren banget ya. Ya baru ngulik-ngulik sedikit aja, cuma belum maksimal. Ini tempat nyimpen kita yang ada home-nya, ada dokumen, download, sama seperti di C Windows ya, dokumennya Windows. Sama persis, cuma memang data kan saya pisahin sendiri di partisi tersendiri teman. Jadi dulu itu pengalaman saya nginstal di Linux ini ya teman-teman, itu VGA-nya nggak support gitu ya. Cuma kalau saat ini udah support banget teman. Ini misalnya kita lihat sistem informasi ya, ini udah saya install sistem informasinya teman-teman ya. Kita ketik sistem, ini hard info udah saya install ya teman-teman. Nah, di sini ada saya pakai Kali Linux yang 2020 sih. Sumeri ya. Ini kan Core i3 ya. 3217 CPU 1,8 ya. Udah lama banget sih ini. Nah, ini terus memorinya 8 GB ya. Ini udah saya upgrade, terus tipenya notebook, terus di sini Kali Linux, namanya ini bla 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 bla. Terus resolusinya udah 1366. Ini VGA-nya udah otomatis, nggak perlu install apa-apa lagi, jadi udah otomatis kedetect ya teman. Jadi kalau misalnya kita mau unmount, ini tinggal di unmount nih dulu nih ya. Ini diklik nih unmount. Ting sebenarnya. Mau pakai terminal boleh, ini terminal tinggal ketik lagi di sini ya. Ini udah bisa di unplug, kita cabut misalnya ya teman-teman. Jadi kita akan coba restart ya teman. Nah, ini saya akan coba restart. Sebenarnya cara makainya sama aja teman ya. Cuma kalau saya lebih seneng misalnya ini ya. Kita pakai terminal aja. Nah, ini udah restart nih teman ya. Jadi kita akan coba login di awal ya temen ya. Ini maaf kelihatan ya temen.
Maklum, saya videoin sendiri nih. Nah, ini udah mulai restart ya. Tuh, dia akan muncul grup, teman. Nah, dia akan muncul begini nih, teman ya. Ya, kita teman-teman bisa pilih sih di sini ya. Cuma kita pilihnya yang Kali Linux aja ya. Kali Linux. Nah, dia akan jalan begini. Oke. Dia akan loading ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ini tinggal, jadi kita tinggal masukin password aja, teman-teman ya. Oke, kita tinggal masukin. Nah, dia akan masuk lagi ke sini. Makanya tadi kalau teman-teman lihat kan di sini saya udah nggak pakai Windows lagi, jadi udah migrasi full ke Linux. Cuma memang masih ada data drive D-nya yang masih extension apa namanya NTFS ya, punya Windows. Nanti akan saya backup dikit-dikit. Setelah itu baru saya format ke Linux ya, teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih nggak muncul kan tadi ya. Ini kan nggak muncul nih kalau pertama kali buka ya harddisknya ya. Jadi harddisknya itu harus di-mount dulu gitu. Nah, ini pilih other location. Nah, ini dia. Nah, dia harus masukin password nih, teman-teman. Tuh ya. Jadi mau buka apapun tuh harus pasang password gitu. Enaknya di situ. Ya mungkin bagi yang biasa menggunakan Windows akan apa namanya? Akan ribet lah ya. Cuma memang dari segi keamanan ini aman banget gitu ya, teman-teman. Ya keren dah pokoknya. Kalau Linux itu buat yang memperhatikan security gitu dia oke banget. Cuma kalau misal memang mau yang mudah ya pilihnya sih yang Windows sih ya. Cuma memang tidak ada salahnya karena memang belajar itu tidak mengenal waktu ya, tidak mengenal usia juga gitu ya. Bisa belajar kapan aja ya. Mulailah coba-coba sedikit gitu temen ya. Ya kurang lebih sih begini aja ya. Video saya kali ini udah panjang banget sebenarnya ya. Ya hanya pengenalan aja sedikit. Kalau misalnya laptop saya udah diinstal dengan Linux ya, Kali Linux udah migrasi ke Linux. Jadi mungkin nanti tetap akan menggunakan Windows, cuma Windowsnya ada di apa namanya PC ya. Jadi di komputer desktop gitu teman. Nah, nanti pada video selanjutnya mungkin akan saya review tentang apa sih PC desktop saya ya, komputer desktop saya. Ya kurang lebih begini aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye. Jadi saya mau nyontohin sedikit nih ya cara mau backup teman-teman ya. Teman-teman tinggal buka aja satu lagi yang di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman buka satu lagi filenya, saya akan coba copy ya. Jadi biar teman-teman bisa lihat aja ya. Saya buka yang data ini ya. Ini terus kita sanding dua gitu ya. Kita bersanding. Ini saya taruh sebelah kiri dan ini saya taruh sebelah kanan ya. Nah, biasalah backup data biasa. Jadi saya akan coba copyin apa nih misalnya kerjaan kantor aja ya. Ini misalnya saya klik atau font aja deh, font ya, saya cut kontrol. Kalau misalnya teman-teman mau lihat nih berapa sisa apa kapasitas harddisknya, tinggal di properties saja, sama seperti Windows saja teman-teman ya. Jadi di sini udah free-nya segini, jadi yang itu 330 GB yang kepake. Buset, banyak juga ya. Nah, untuk lihat kapasitas flash disk teman-teman tinggal lihat aja di sini, klik kanan properties. Nah, sisa flash disk saya 18 GB ya, yang kepake di 13 GB teman-teman ya. Nah, kita akan copy kurang lebih yang bisa tuh sekitar 18 GB lagi ya sisanya ya. Jadi ini saya akan coba copy aja ke sini teman-teman. Jadi saya coba copy font aja ya, font Ctrl X di cut, terus kita paste di sini ya, Ctrl V. Nah, di sini nggak akan muncul operasinya. Nah, teman-teman mesti muncul ini. Nah, ini klik ini nih itu. Ini udah selesai, cepet banget. Jadi saya copy apa lagi ya? Misalnya saya copy master deh ya. Master juga gede banget teman-teman. Misalnya Acrobat deh misalnya ya, atau Audacity teman-teman ya. Audacity saya Ctrl X, terus saya paste di sini.